Iya, tadi saya sampaikan kepada yayasan yang baru dibentuk ini dan bahwa persoalan pertama di daerah kita ini adalah literasi hukum yang belum meluas. Terus sosialisasi perundangan dan perda. Jadi jangan sampai orang melanggar karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu aturannya, dia tidak tahu hukumnya, dia melanggar, dia kena hukum. Dan ketiga, pesan saya untuk segala sesuatu jangan selalu digiring ke meja hijau. Kalau memang bisa dengan cara perundingan, kenapa tidak berunding saja? Pak, minta tanggapan dikit Pak terkait dengan vonis besok yang akan disampaikan untuk mantan gubernur Sumsel. Besok kan vonis Pak ada. Untuk siapa? Alek Nurdin Pak. Pak Alek. Kebetulan aku udah meloi. Terima kasih. Kebetulan aku udah meloi. Jadi Apa pertanyaan kamu? Jelasin acara ini kalau udah apa Pak? Deklarasi dan seminar ini Pak, gimana? Apa tanggapan Jadi gini Bapak? Bantuan hukum itu ya, itu tetap diperlukan baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Nah, fenomena bantuan hukum itu memang tradisinya itu berasal dari tradisi para advokat yang melihat bahwa hukum bagi orang miskin itu mahal. Nah, cuma masalahnya di Indonesia sekarang, kalau di era saya dulu, era saya masih di SMA Palembang, itu kita masih enak karena kita ada donor. Ada donor asing ya. Karena memang waktu itu donor asing berkepentingan untuk proses demokratisasi di Indonesia. Sekarang ini, satu sisi kita bantuan hukum tetap dibutuhkan, cuma masalahnya kita pendanaan yang tidak ada. Dari donor sekarang sudah banyak berkurang. Nah, solusinya seperti apa? Saya tadi menyarankan solusinya kembali ke konsep awal waktu bantuan hukum diperkenalkan di Belanda. Itu salah satu opsinya. Jadi kantor hukum itu ada 2 kamar. Jadi satu itu memang dia yang menangani kelompok yang tidak mampu, itu tidak boleh ngambil uang sama sekali. Jadi saya minta juga nanti pemerintah daerah, kalau LBH sedang menangani kasus-kasus yang betul-betul orang tidak mampu, itu memang tidak ada hubungannya dengan uang. Dari mana mereka dapat uang? Nah, itu dari kamar sebelah, kamar di mana mereka memang berpraktek mencari berpraktek memang dibayar. Nah, sebagian dari uang itulah yang disisihkan ke sini. Nah, yang kedua, dari mana sumber bantuan hukum? Itu dari pemerintah. Kan Kumham itu sudah ada dana untuk bantuan hukum, cuma jumlahnya kecil. Nah, oleh karena itu kita mendorong yang paling krusial itu banyak advokat muda yang pintar, banyak advokat muda yang mau bekerja untuk bantuan hukum. Selalu jatuh di soal pendanaan. Jadi penekanannya hari ini adalah saya menyambut baik ini ada LBH yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah mereka berhadapan dengan polisi, mereka berhadapan dengan pemerintah, mereka berhadapan dengan instansi-instansi, mereka harus didampingi. Kalau di polisi, karena saya juga pernah di Kapolri, polisi pun sekalipun memerlukan pengawas eksternal. Nah, LBH itu bagi polisi merupakan salah satu badan pengawas eksternal sepanjang independen. Karena kalau tidak independen, wartawan aja tahu. Nah, itu yang mesti hati-hati ke depan. Di Sumsel ini masih sangat membutuhkan LBH. Jadi saya menyambut baik kelahiran LBH ini, cuma nanti hati-hati di soal pendanaannya. Itu sering gagal gitu. Nah, kalau berhasil itu masyarakat Sumsel akan sangat terbantu. Masih banyak kok kasus-kasus orang susah di Sumsel ini. Sumsel kan luas nih. Mulai dari Musirawas sampai Bangka, perbatasan Bangka. Nah, itu memerlukan bantuan dari kawan-kawan advokat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak Beru tadi menyampaikan positif ya, bahwa soal edukasi publik terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, itu yang mungkin yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi bantuan hukum itu tidak semata-mata pengadilan, tapi datang ke masyarakat, mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dengan pemerintah, itu juga bisa. Misalnya tanahnya mau digusur. Rekan-rekan wartawan ya, ini sudah menjadi rahasia umum.
ini rencana pemerintah misalnya untuk lahan ya, pembukaan lahan di mana? Yang terjadi adalah apa bisnis, aku mau katakan calo itu tidak menguntungkan warga sama sekali. Nah, dalam kondisi begitu misalnya dalam kasus pembebasan tanah, peran LBH itu adalah menjembatani Pak, Bu. Sebenarnya menurut pemerintah, menurut ketetapan pemerintah, Bapak Ibu itu dapat ganti rugi sekian. Nah itu hak itu yang jangan dipotong. Jadi peran LBH itu jelas ke depan. Nah itu yang masih diperlukan. Kan yang sekarang kalau ada proyek-proyek pembangunan, coba tanya nanti ke media, berapa persen mereka dapat? Kalian tahu kan itu? Cuma kan kalian juga mau lapor kemana? Kerjasama mau kemana? Di tingkat media juga ada idealisme. Cuma kan karena tidak ada sumber yang mau ngomong, siapa yang mau dipakai? Dan kawan-kawan LBH itu adalah salah satu narasumber untuk menyatakan keadilan. Nah itu sinergi dengan kawan-kawan media. Pasti ada lah yang kita ini yang masih ingin benar di negara ini. Nah kondisinya itu. Jadi itu yang kedua, jadi pendidikan, informasi.